Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Bersemangat banget buat unboxing HP ini, HP yang punya spek monster dengan harga termurah. Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, layar resolusi tinggi 1,5K 144Hz, fast charging super cepat 150 watt, kamera ada OIS dan masih banyak kelebihan lainnya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Itu saya beli di Shopee dengan harga 4,5 juta, yaitu Realme GT Neo 5. Ini tuh kondisinya baru, segel dus versi 12/256 GB. Nah, ini tuh harganya malah lebih murah dibanding yang di luar sana. Dengan versi RAM dan storage sama ya, itu harganya $297 atau dirupiahkan itu sekitar 4,6 juta. Sedangkan ini saya nemu di Shopee cuma 4,5 juta. Cuma minusnya di sini tuh jaringan WiFi only. Karena ini nggak melalui pajak bea cukai, jadi IMEI-nya itu nggak terdaftar. Tapi ya nggak apa-apa, dengan harga segitu ini tuh termasuk murah banget kalau kita lihat dari speknya. Ya, lanjut kita buka ya. Kira-kira ini tuh beneran Realme GT Neo 5 apa bukan? Oke, jadi ini tuh bener ya Realme GT Neo 5. Harganya cuma 4,5 juta. Nah, seri ini tuh mengingatkan saya pada seri di bawahnya ini atau adiknya itu GT Neo 5 SE yang dulu itu pernah saya buat daily driver. Itu pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan itu enak banget. Performanya lebih enak dibanding Poco F5 secara overall. Kamera juga lebih oke, terus layar juga lebih mantep dan lain-lain. Nah, sayangnya seri Realme GT Neo 5 dan juga GT Neo 5 SE itu nggak masuk ke Indonesia. Padahal saya yakin itu banyak yang ngarep bisa masuk ke Indonesia. Sayangnya akhir-akhir ini tuh Realme banyak yang bilang ngebadut ya. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Ini tuh masih plastikan. Di sini ada tulisan GT Neo 5. Nah, itu kalau versi globalnya Realme GT 3 ya. Terus di bagian belakang, nah ini tulisan-tulisan Cina yang saya tuh nggak bisa baca. Dan ini keterangan untuk storage-nya dan RAM-nya 12 GB, storage 256 GB. Yuk, lanjut kita buka. Oke, di dalamnya yang pertama ini ada sebuah kotak ya, biasanya itu silikon case. Yaps, bener. Di sini tuh ada silikon case. Ini tuh sama kayak di GT Neo 5 SE, warnanya hitam doff. Nah, di sini tuh masih ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi serta SIM ejector. Lanjut kita lihat di sini ada si HP-nya. Nah, punya saya ini warna putih. Terus di sini ada kabel USB yang jelas sudah Type-C dan kepala charger. Ini outputnya super cepat 150 watt. Ini memang bobotnya berat banget ya. Oke, ini kita singkirin dulu dan kita lihat di HP-nya Realme GT Neo 5. Sayang banget seri ini nggak masuk ke Indonesia, padahal itu banyak yang harap, saya yakin. Punya saya ini warna putih. Ini stiker IMEI, kita lepas apa enggak? Ya, lepas aja lah ya, biar kelihatan lebih clean. Putihnya ini memang putih bersih ya, teksturnya itu disentuh kerasa lembut banget. Dan di sini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk bahannya, ini tuh dari kaca, sedangkan untuk framenya, ya ini tuh dari plastik ya, karena di sini kita lihat nggak ada garis antena. Dan untuk model kameranya seperti ini, bulutan kamera gede ada dua, cuma di sini satu bulutannya itu isinya ada dua. Di sini ada LED flash dan ada gambar chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini tuh transparan, nggak tahu itu asli chipnya atau cuma mini ornamen. Lanjut kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power. Di sisi atas ada lubang untuk secondary microphone, infrared blaster, mantap. Sama juga ada di Realme GT Neo 5 SE, itu ada infrared blaster. Terus ada lubang untuk speaker kedua, karena memang HP ini tuh punya dual speaker stereo. Terus di sisi kiri ada tombol untuk pengatur volume. Lanjut di sisi bawah ada slot SIM, coba kita lihat. Nah, di sini tuh punya tipe dual SIM tanpa tersedia slot micro SD. Memang kebanyakan HP yang kelasnya menengah atas sampai atas itu udah nggak nyediain slot micro SD. Terus di sini ada lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada tulisan Realme, triple kamera dan tulisan Matrix AI kamera dan dual tone LED flash. Karena di sini tuh punya dua warna yang berbeda.
berbeda. Dan di bagian depan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan home screen-nya setelah melalui setup wizard. Ini tuh masih clean banget ya, belum saya apa-apain. Dan untuk Play Store di sini memang bawaannya itu nggak ada karena Realme GT Neo 5 ini adalah versi Cina. Tapi sepengalaman saya, Realme Cina itu untuk install Play Store mudah banget ya, dan bahasa juga lengkap termasuk adanya bahasa Indonesia. Di sini tuh banyak banget aplikasi berbahasa Cina. Tapi jangan khawatir, semuanya itu bisa kita uninstall. Oke, lanjut kita cek di pengaturan. Realme UI-nya itu pakai versi 4.0 dengan versi Android 13. Nah, di sini ada keterangan spesifikasi singkat seperti penyimpanan, terus prosesornya itu pakai prosesor kenceng Snapdragon 8 Plus Gen 1. Terus di sini ada keterangan ukuran layar 6,74 inch, baterainya 5000 mAh. Dan untuk RAM-nya 12 GB masih bisa ditambah, RAM virtual itu sampai 8 GB. Jadi totalnya 20 GB. Nah, untuk layarnya ini memang bezel di sekeliling layarnya itu simetris ya, antara atas, kanan, bawah. Kalian bisa lihat sendiri, bawahnya itu tipis banget. Dan kualitasnya memang juga bagus banget. Wajar. Ini resolusinya itu 1,5K. Di atasnya Full HD Plus, dan panelnya di sini juga udah AMOLED. Refresh rate juga tinggi, itu 144 Hz. Jadi di swipe itu memang kerasa smooth banget ya, kerasa licin banget. Nah, ini tingkat penyegaran layar itu sampai 144 Hz. Tapi ini saya atur di otomatis aja supaya lebih hemat baterai. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install Play Store dan lain-lain. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi posisi sekarang ini udah bersih banget dari aplikasi berbahasa Cina yang awalnya tadi banyak banget. Ini semuanya bisa kita uninstall, bersih banget. Dan ini juga sudah saya install untuk aplikasi Google Play Store-nya. Caranya gimana? Itu mudah banget. Karena Realme UI versi Cina dari bawahnya itu udah ada yang namanya layanan Google Play. Cuma kita harus aktifin dulu. Caranya kita masuk ke pengaturan aplikasi, manajemen aplikasi, kita aktifkan yang namanya layanan Google Play. Nah, ini posisi sudah saya aktifkan. Terus di situ kita install Google Play Store secara manual. Karena di app market bawahnya itu nggak ada Google Play Store. Itu kita cari di Google Chrome. Caranya kita download aplikasi Google Chrome di app market. Terus di Google Chrome kita download yang namanya aplikasi Play Store. Kita install manual. Dan di situ langsung bisa kita pakai. Caranya itu mudah banget. Dan yang saya suka dari Realme UI versi Cina itu untuk urusan update software lebih gercep ya dibanding versi global. Nah, untuk jaringan kalian bisa lihat ya. Kok bisa dapat jaringan? Ya, meskipun untuk emailnya itu nggak terdaftar, tapi masih bisa kita pakai kartu yang namanya smartphone. Selain itu nggak bisa. Telkomsel masih bisa sih, cuma sebatas 2G aja. Ini saya coba pasang kartu Bayu dan juga smartphone. Kalau smartphone ini dapat 4G. Gimana caranya supaya emailnya itu terdaftar resmi di Bea Cukai? Itu cuma satu ya caranya. Kalian pergi ke luar negeri, bawa HP ini terus balik lagi ke Indonesia, di bandara kalian daftarin untuk emailnya ini. Selain itu nggak bisa, karena saya pernah tanya ke pihak Bea Cukai ya, kalau HP ya ini bisa dikatakan BM, terus HP-HP Docomo yang sinyalnya hilang, itu kalau kita daftarin itu nggak bisa, karena butuh beberapa dokumen seperti nomor penerbangan dan juga resi yang disitu dikirim dari luar negeri. Ya meskipun ini WiFi only, tapi masih bisa ya pakai kartu smartphone. Kalau pengen selain smartphone, jalan satu-satunya ya beli MiFi aja. Itu murah kok. Harganya sekitar 200 ribuan. Nah, di sini tuh ada fitur keren ya. Di sini tuh ada lampu RGB. Kita coba lihat di wallpaper dan gaya. Nah, ini lampu bernafas. Ini tuh bisa nyala buat panggilan masuk, notifikasi, mode GT. Nah, dan ini warnanya itu bisa kita custom ya. Keren nggak menurut kalian? Nah, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja, ini sesuai judul, cuma unboxing aja. Nah, untuk SoC di sini pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 atau di sini keterangannya itu 8 Gen 1 Plus. Prosesor yang masih dalam kategori flagship itu terbagi dalam 3 cluster. 1 kali 3 GHz itu Cortex X2, 3 kali 2,5 GHz.
itu Cortex A710 dan 4x1,8 GHz Cortex A510. Dan ini fabrikasinya 4 nanometer dari TSMC. Kalau 8 Gen 1 tanpa plus itu masih Samsung. Dan GPU-nya pakai Adreno 730. Terus untuk screen ini resolusinya 1,5K, bukan yang Full HD Plus lagi. 2772 x 1240. Sudah support SDR10, SLG dan juga SDR10 Plus. Nah, fitur layarnya ini juga mantep banget karena punya tingkat kecerahan maksimal yang tinggi sampai 1400 nits dan juga untuk touch sampling-nya itu mencapai 1500 Hz. Jadi spek layarnya ini sama aja dengan Realme GT Neo 5 SE. Terus untuk penyimpanan RAM 12 GB, storage-nya 256 GB. Kamera untuk belakang 50 megapiksel, lensa utamanya itu pakai sensor Sony IMX890 karena saya baca di webnya seperti itu. Dan sensor Sony IMX890 ini banyak dipakai di flagship lain seperti OnePlus 11 dan juga Oppo Find X6. Terus untuk 16 megapiksel kamera depannya ini yang pasti pakai sensor Samsung S5K 3P9. Nah, untuk baterainya 5000 mAh, fast charging super cepat 150 watt, yang pasti itu kenceng banget. Untuk sensor yang pasti lengkap ya, giro pasti ada, dan juga untuk WiFi di sini juga udah support WiFi sampai 6 GHz dan juga WiFi 6. Oke, untuk skor Antutu, ayo kira-kira dapat berapa di Antutu versi 10 Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Realme GT Neo 5? Yuk, dapat berapa? Nah, di sini skornya tinggi 1.235.000-an. Ini skor CPU-nya itu 326.000-an dan GPU-nya 451.000-an. Jelas skor segini dibuat apa aja itu enak banget. Harian standar itu wus-wus dan juga buat gaming ini juga enak. Pengalaman saya Snapdragon 8 Plus Gen 1. Terus untuk storage test, nah di sini dapat skor 634.000-an, speed baca dan tulisnya segini. Jadi ini pakai UFS yang kenceng juga, seri 3.1. Terus kita coba lihat bentar di bagian kamera. Nah, jadi kamera belakangnya ini punya setup yang semuanya itu berfungsi. Lensa utama 50 megapiksel, terus lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa mikroskop itu 2 megapiksel. Ini lebih berguna dibanding lensa makro. Dan lensa mikroskop ini masih jarang banget yang pakai ya. Setahu saya itu cuma ada di beberapa seri dari BBK Group. Terus untuk depannya ini 16 megapiksel. Menu-menunya seperti ini. Kita lihat di video aja ya. Jadi untuk video ini bisa merekam ke resolusi 4K dan 4K-nya ini bisa 60 fps. Dan di semua resolusi ini tuh bisa pakai yang namanya stabilisasi ya. Kalau untuk depan ini mentok di Full HD aja 30 fps. Dan di sini juga ada yang namanya itu OIS ya. Terus kita lihat apakah bisa pindah lensa saat rekam video. Kalau di Realme GT Neo 5 SE itu bisa, tapi hanya jalan di Full HD 30 fps. Nah, ini sama ya. Bisanya itu di resolusi Full HD 30 fps, selain itu nggak bisa. Nah, ini pindah ke ultrawide, pindah lagi ke lensa utama. Oke, kita coba fitur spesial yaitu kamera mikroskopnya itu sampai 20 kali zoom dan 40 kali zoom. Nah, sedekat ini tuh. Nah, saya juga tampilkan ya hasil kamera dari lensa mikroskop di Realme GT Neo 5 SE. Contohnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk foto lensa utama sekilas ini memang udah bagus banget ya, seperti di Realme GT Neo 5 SE. Itu juga bagus banget, lebih bagus dibanding Poco F5. Kita coba jepret. Dan zoom 2 kalinya di sini juga detailnya masih dapat banget. Untuk kamera depan yang 16 megapiksel. Nah, kamera depan ini juga bagus ya. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini Realme GT Neo 5 dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Spek lainnya juga mantep banget. Fast charging super cepat 150 watt. Kamera ada lensa mikroskop. Rekaman video bisa 4K 60 fps, semuanya stabil dan juga ada OIS. Layarnya mantep, resolusi 1,5K 144 Hz, panelnya AMOLED
dan juga punya kecerahan tinggi sampai 1400 nits. Oh ya, tadi lupa ya untuk sensor pindah isi di jarinya, ini ada di dalam ya, dan di sini performanya juga udah cepet banget, sangat akurat. Bagaimana menurut kalian, worth it apa enggak HP ini? Harga 4,5 juta kondisi baru. Menurut saya worth it banget sih. Meskipun keterangannya WiFi only, tapi ini tuh masih bisa pakai kartu smartphone. Selain smartphone, ya jalan satu-satunya itu pakai MiFi kalau kita pengen keluar rumah. Kalau di dalam rumah ya bisa kita sambungin ke WiFi. Tapi untungnya ini masih bisa pakai smartphone. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.